بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلفة حفظها الله تعالى. نعم بل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعني وإياكم في الدارين آمين. ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم. الموجود إما أن يكون قديما وهو ما ليس لوجوده بداية أو حادثا وهو ما وجد بعد أن لم يكن. فالعالم إما أن يكون قديما أو حادثا، والمراد بالعالم إذا أطلق في كتب الكلام كل ما سوى الله تعالى من الأفلاك والملائكة والجنة والنار والعرش والإنس والجن وغير ذلك، ونحن نقول بحدوثه ونستدل على ذلك بأن هذا العالم ينقسم إلى قسمين: جواهر وهي ما تقوم بنفسها، وأعراض وهي ما تقوم بغيرها. فالكأس جوهر وانكساره عرض، فنحن لا نرى انكسارا قائما بذاته، وإنما نرى كأسا منكسرا. والجسم جوهر وطوله عرض، فلا يوجد طول قائم طول قائم بذاته. نعم طول قائم بذاته، وإنما يوجد جسم طويل، والحركة والسكون كل منهما عرض، فلا يوجد حركة قائمة بذاتها، وإنما يوجد جسم متحرك أو ساكن. نعم. قال صاحب المتن رحمه الله تعالى: ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر. Kemudian ketahuilah olehmu dengan sungguh-sungguh sesungguhnya alam ini ay ma siwallahi, yaitu selain Allah itu al-alima yang maha alim, min ghairi syakkin dari tanpa keraguan, hadithun adalah perkara yang baru, muftaqirun dan membutuhkan. Taib. Jadi di sini al-muallif al-imam ad-Dardir rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwa apa dalil wujudullah. Dalil wujudullah. Taib. Yang kita sama-sama tahu dalam ilmu kalam. Ilmu kalam adalah menggunakan perantaraan akal untuk mengetahui wujudullah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau akan membedakan dulu ya, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan alam. Maka beliau mengatakan sesungguhnya alam ini semua, alam itu selain Allah tanpa keraguan adalah perkara yang baru, muftaqirun, dan dia itu membutuhkan kepada yang lain. Li'annahu, kenapa dikatakan alam itu baru? Li'annahu qama bihi taghayyuruh, karena sesungguhnya qama telah berdiri bihi dengan alam at-taghayyuru, perubahan. Jadi dalil hadisnya alam ya, itu adalah at-taghayyur. Oke. Jadi sebelum kita mengisbatkan wujudullah, kita berbicara alam dulu. Maka dalam ilmu kalam itu memang dia urutan-urutannya harus jelas.
Jadi ketika kita telah menetapkan satu poin, maka kita akan berpindah ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu akan mewajibkan poin ketiga sampai hasil natijah. Nah, jadi nggak bisa langsung dia murattabah kata 1, 2, 3. 1 mewajibkan kedua, kedua melazimkan yang ketiga, wah kata sehingga ada hasilnya. Li'annahu qama bihi taghayyur. Jadi dalil bahwa alam itu baru adalah at-taghayyur, perubahan-perubahan. Hudusuhu wujuduhu ba'dal adam. Hudusnya alam itu adalah keberadaan dia setelah ketiadaan. Wa dhidduhu huwal musamma bil qidam. Dan kebalikan daripada hudus adalah al-qidam. Artinya terdahulu tanpa ada permulaan. Al-mawjud imma an yakuna qadiman wa huwa ma laysa biwujudihi bidayah atau hadisan wa huwa ma wujida ba'da an lam yakun. Baik, al-mawjud perkara yang ada itu ada dua keadaan. Ada kalanya dia itu qadim, ada kalanya hadis, ya. Qadim itu tidak mempunyai awalan, hadis itu mempunyai awalan. Yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada, itu namanya hadis. Baik. Fal'alamu, ya. Fal'alamu imma an yakuna qadiman atau hadisan. Maka alam itu ada kalanya dia qadim, ya. Bisa kita katakan qadim, bisa katakan hadis. Nah, jadi memang ilmu kalam ini apa namanya? Kita harus keluar sedikit dari apa? Anggap diri kita itu kosong. Paham saja? Bukan berarti kita harus keluar dari iman, bukan. Artinya anggap diri kita itu belum memutuskan sesuatu. Itu kata baik. Jadi alam itu ada kalanya dia qadim, ada kalanya dia hadis. Ada kalanya bisa ada kemungkinan dia itu baru, bisa juga dia itu qadim. Ada dua keadaan. Wal muradu bil alam idza utlaqa fi kutubil kalam, dan yang diinginkan dengan alam apabila disebut dalam kitab-kitab ilmu kalam adalah kullu ma siwallah. Setiap yang selain Allah itu namanya alam. Ya, minal aflak wal malaikah wal jannah wal nar wal arsh wal ins wal jin wa ghairi. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, planet-planet, malaikat, surga, neraka, aras, manusia, jin, itu semua namanya alam. Wa nahnu naqul bi hudusihi, dan kita mengatakan dengan barunya alam. Apa dalilnya? Wa nastadillu ala dzalika bi anna hadzal alam yanqasimu ila qismain. Kita akan mencari dalil atas perkara tersebut dari mana? Kita susuri dulu, alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jawahir, benda-benda. Wa hiya ma taqumu bi nafsiha. Jadi jawahir itu jauhar, benda. Perkara yang berdiri dengan dirinya sendiri. Wa aradin, dan a'rad. Arad itu asli katanya datang baru, yang tadinya tidak ada kemudian datang. Min haitsul lughah. Wa aradin, dan a'rad. Wa hiya ma taqumu bi ghairiha. Dan namanya a'rad itu apa yang berdiri atau keberadaan dia itu tidak bisa dengan sendirinya, tetapi dia harus menempel di tempat yang lain. Fal-ka'su jauharun wa inkisaruhu arad. Maka gelas itu adalah namanya jauhar, benda, wa inkisaruhu aradun. Dan ketika dia pecah, pecahnya itu namanya arad. Fa nahnu la nara inkisaran qa'iman bidzatihi. Maka kita tidak melihat pecah itu berdiri dengan sendirinya. Wa innama nara ka'san munkasiran. Yang kita lihat itu ada gelas apa? Pecah. Nah, jadi gelas itu namanya apa? Jauhar, pecah namanya arad. Arad. Jauhar bendanya ada. Arad itu bendanya tidak ada. Dia akan ada kalau dia disandingkan atau ditempelkan ke jauhar. Sakit. Sakit itu arad. Jasad kita manusia, jismul insan itu namanya apa? Jauhar. Nah, sakitnya namanya arad, sehat namanya arad, semuanya. Dari sifat-sifat yang menempel dalam diri manusia itu namanya arad. Nah.
Wal jismu jauharun, jisim, jasad manusia misalnya itu jauhar. Wa tuluhu ardun, panjang, pendek, ya, itu namanya arad. Fala yujadu tulun qa'iman bidzatihi, maka tidak ditemukan tulun sifat panjang yang qa'iman bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya sendiri. Wa innama yujadu jismun tawilun, yang hanya ditemukan itu adalah jisim yang panjang. Jadi yang ada itu jisim yang panjang. Kalau panjang sendiri itu enggak ada. Yang ada itu jisim yang bersifat panjang. Wal harakatu was sukunu kullu minhuma aradun, bergerak, diam, itu semua dikatakan arad. Fala yujadu harakatun qa'imatun bidzatiha, maka tidak ditemukan pergerakan yang berdiri dengan sendirinya. Lari itu enggak ada bendanya. Oke, yang ada itu jasad yang berlari. Wahakadha. Wa innama yujadu jismun mutaharrikun aw sakinun, dan hanyalah ditemukan jasad mutaharrikun yang bergerak atau sakinun diam. Baik, ittifaq kita, benda itu ada dua di dunia ini. Ya, contoh tembok. Tembok itu arad. Afwan apa? Jisim. Keras. Itu arad. Sifatnya, ya. Baik. Baju Jawahir. jauhar. Baik. Putih arad. Wahakadha. Semua alam ini enggak ada yang keluar dari dua perkara ini. Imma jism wa imma arad. Naam. Terus. Wal a'radu hadithatun fanahnu nara al-jisma taharraka ba'da an kana sakinan fal harakatu hadathat fihi wal insanu ghadiba ba'da an kana hadian fal ghadabu hadatha fihi wa nahwu dzalika. Thayyib. Wal a'radu hadithatun. Nah ini dulu. Jadi kita bahas arad dulu, nanti jisim kita bahas belakangan. Wal a'radu hadithatun. Namanya arad itu semuanya baru. Mana buktinya? Fa nahnu naral jisma taharraka ba'da an kana sakinan. Kita melihat satu badan itu dia bergerak yang tadinya diam. Ya. Fal harakatu hadatsat fihi, maka pergerakan itu datang baru dalam diri dia. Wal insanu ghadiba ba'da kana hadian, manusia juga marah yang tadinya dia tenang-tenang saja tiba-tiba menjadi marah. Berarti marah itu adalah hadis, ya. Sebagaimana sukun, diam itu hadis, harakah juga hadis. Sebagaimana marah itu hadis, maka begitu juga tenang juga adalah hadis. Wadah Syekh. Nah, jelas di mata kita bisa lihat. Ya. Bergantian. Berarti kalau dia tadinya tidak ada menjadi ada, berarti yadullu ala annahu hadisun. طيب فالغضب حيوان بذلك فإن سلمنا فإن سلمنا بحدوث الأعراض بمشاهدتنا لها انتقلنا إلى الكلام على الجوهر. طيب, apabila kita sudah sepakat bahwa arad itu adalah perkara baru, dengan bukti kita bisa melihatnya, yang perubahan-perubahan itu sepakat kita, intaqalna il kalami 'ala al-jauhar, maka kita berpindah kepada pembicaraan kepada jauhar. Taib. Tadi kita udah sepakat arad itu hadis. Sekarang jauhar itu qadim apa? Hadis. Al-jauharu wa naqulu al-jauharu mulazimun lil ardi fala yujadu jauharun bila ardin. Taib. Al-jauharu mulazim lil ardi. Benda itu pasti menetapi arad. Maka tidak ada jauhar tanpa arad. Itu tidak ada. Ya, tidak ada jauhar tanpa arad. Itu enggak mungkin. Pasti ada aradnya. Li'anna al-jauhara imma an yakuna sakinan aw mutaharrikan. Kullu min as-sukuni wal harakati 'ardun hadithun. Karena jauhar itu ada kalanya diam, ada kalanya bergerak. Sedangkan diam dan bergerak itu juga aradun hadis. Jadi setiap perkara yang menempel di situ, dia tidak bisa terlepas, maka hukumnya sama.
sebagaimana arad itu adalah hadis, berarti jauhar juga hukumnya hadis. Dibaca aradun apa ardun? Harad. Bi fathir ra. Aywa. إذا استلمنا أن الجوهر ملازم للعرض وأن العرض حادث لزمنا أن نسلم بحدوث الجوهر. Apabila kita sudah menerima, maksudnya sepakat kita terima jauhar itu pasti menetapi arad dan arad itu sendiri hadis, maka wajiblah kepada kita untuk menerima juga bahwa jauhar itu juga hadis. Sebagaimana arad itu hadis dan arad itu tidak akan berpisah dengan jauhar, maka natijahnya jauhar juga hadis. Naam. وبيان ذلك أنه لا وجود للجوهر بلا عرض فأول عرض طرأ على هذا الجوهر حادث فالجوهر لا بد أن يكون قد حدث معه لأنه لا يمكن أن يكون الجوهر موجودا قبله عاريا عن العرض. طيب وبيان ذلك dan penjelasan itu annahu la wujud lahu jauhar bila arad. Sesungguhnya tidak ada wujud bagi jauhar, bagi benda tanpa arad. Fa awwalu aradin tar'a ala hadzal jauhar hadithun. Maka pertama kali arad yang datang, tar'a itu datang baru maksudnya. Datang baru ke atas jauhar itu adalah hadis, ya. Jadi arad yang datang kepada jauhar itu hadis. Fal jauharu la budda an yakuna qad hadatsa ma'ahu. Maka jauhar itu juga pasti wujud bersama arad. Itu maksudnya. Jelas. Jadi tidak mungkin jauharnya duluan, aradnya belakangan. Pasti bersamaan. Dan tidak mungkin ada arad tidak menempel di jauhar. Huwa mutalaziman. Berpisah. Iya. Jadi nggak mungkin, nggak bisa digambarkan ada jauhar tanpa arad. Itu nggak mungkin. Kenapa? Bisa berdiri tanpa jauhar. Iya, tanpa jauhar. Nggak mungkin ada. Jadi mutalaziman. Kalau tidak ada jauhar, ya tidak ada arad. Oke? Wah, kata. Semua benda. Kullu, lampu. Terikat. Semuanya. Terikat. Semua jauhar terikat dengan arad. Mutalazim. Itu pasti. Mutalazim. Tayyib. Besi. Sejak kapan besi itu punya sifat keras? Ya bersamaan. Ya bersamaan dengan besinya. Oke, nggak mungkin dia belakangan. Mumtaz Syekh. Nah, itulah yang bila kita paham. Nah, jadi nggak mungkin ada jauhar nggak ada aradnya. Manusia lahir, wajism. Ada aradnya, bentuk dia, bagaimana bentuk ila akhiruh arad. Jadi tidak mungkin itu. Li'annahu la yumkinu an yakuna al-jauhar mawjudan qablahu. Karena tidak mungkin jauhar itu ada sebelum arad itu. Hariyan 'an al-ardi, dia terpisah daripada arad. Fanatuja ma'ana atau fanataja boleh. فنتج معنا أن الجواهر والأعراض حادثة فالعالم كله حادث. Maka terhasillah bersama kita dari pembahasan itu, sesungguhnya jauhar, arad itu adalah baru. Maka alam berarti baru semua. Karena alam itu hanya terdiri dari dua tadi. Kita katakan tadi bahwa alam itu dari dua. Jauhar dan arad. Tadi kita juga mengatakan arad itu baru, maka otomatis jauhar itu juga baru. Kalau jauhar itu baru, arad juga baru, hadis, maka alam ini semuanya hadis. Baik. Tadi di atas niki. Aha. Wal alamu imma yakuna qadiman aw hadisan. Iya. Maksudnya ya tadi itu kita jangan mengambil keputusan dulu kalau alam itu qadim atau hadis. Maksudnya kosongkan dulu, Anda katakan tadi. Kan
sebelum kita mempelajari ini kan kita masih kosong. Ya. Kita belum bisa memastikan. Kita belum ada dalil untuk menentukan alam itu qadim apa? Hadis. Nah, maka belum jelaskan dulu nih. Nah, setelah ada penjelasan, maka secara pasti kita mengatakan fal alamu hadisun. Tidak mungkin dia qadim. Qadim. Oh. Jadi bukan ini fal alamu imma an yakuna qadiman aw hadisan itu bukan Istilahnya ada tanda tanyanya gitu. ya. Hanya mengarahkan kita kepada jadi kita tidak mau memasukkan sesuatu kepada akal kita itu tanpa dalil, maksudnya begitu. Jadi kita diberikan pemilihan sekarang. Oke, sini. Kamu sekarang kan ada dua kemungkinan. Nah, nanti kita coba yang mana yang benar gitu maksudnya. Oke? Ya. Apakah hadis atau Qadim. qadim? Nah, nanti kita inilah apa namanya prosesnya supaya kita bisa menentukan apakah alam itu qadim atau hadis. Seolah-olah ini Anas ibarat pertanyaan gitu. Ya, Tanda pertanyaan saja ya. Oleh kif. Ya. Nah. Baik. وإذا كان حادثا فوجوده جائز عقلا ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لما أمكن أن يكون من منعدما في زمن ما. منعدما في زمان ما فالواجب العقلي كما قدمنا لا يقبل الانتفاء وهو قد كان منعدما قبل أن يوجد فحدوثه دليل على جوازه. Baik. Wa idza kana hadisan, jika adanya alam itu baru, fawujuduhu jaizun aqlan, maka adanya alam itu adalah boleh secara akal. Laisa biwajibin, secara akal alam itu tidak wajib apa? Wujud. Li'annahu law kana wajiban. Karena sungguhnya seandainya alam itu wajib ada, lama amkana an yakuna mun'adiman fi zamanin ma. Maka tidak mungkin bisa. Lama amkana, pasti tidak akan bisa an yakuna mun'adiman, dia menjadi tiada fi zamanin ma, dalam masa kapan saja. Imanya ma nakirah. Seandainya dia itu wajib ada, maka berarti tidak mungkin dia didahului oleh ketiadaan. Dan tadi kita sudah mengatakan bahwa jauhar arad itu hadis, berarti dia didahului oleh ketiadaan. Jadi setiap barang yang tadinya tidak ada menjadi ada, berarti dia itu tidak, keberadaannya itu tidak wajib secara akal. Dia boleh, jaiz. Mana buktinya? Tadi dari tidak ada menjadi ada. Fal wajibul aqliyu kama qaddamna la yaqbal intifa'a, dan wajib akli sebagaimana yang kita sudah jelaskan itu tidak menerima ketiadaan. Wa huwa qad yakunu mun'adiman qabla an yujada, dan alam itu qad yakuna mun'adiman, sungguh adanya dia tiada qabla an yujada, sebelum ditemukan. Fa hudutsuhu dalilun ala jawazi, maka barunya alam itu menunjukkan atas kebolehannya. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa wajib itu adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Naam. Wa ma dama jaizan, وما دام جائزا فوجوده وعدمه مستويان يستحيل أن يرجح أحدهما على الآخر بلا مرجح خارجي. Baik. Tadi kita katakan alam itu hadis. Setelah alam itu hadis berarti wujudnya itu jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Bisa ada, bisa tidak ada, itu maksudnya jaiz. Ya, oke. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, sekarang buktinya alam itu ada. Sekarang ini yang kita lihat. Kita lihat kan ada alam ini. Tadi kita mengatakan alam itu bisa tidak ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak ada. Nyatanya sekarang alam ada. Alam itu ada. Berarti yang menjadi pertanyaan kita, siapa ini? Siapa
yang memutuskan alam itu menjadi ada. Kenapa kok diputuskannya nggak ada? Alam itu nggak ada, nggak mungkin karena dilihat kita. Yang menjadi pertanyaan kita, yang memutuskan alam itu di antara dua. Jadi sudah sering kita bahas dulu ya. Jadi ada dan ketiadaan alam itu kayak dacin, kal mizan. Tayyib. Dia imbang antara ada dan nggak ada. Bisa ada, bisa nggak ada. Dua dacin ini. Tayyib. Tiba-tiba salah satunya menjadi berat. Pertanyaannya, mungkin nggak dacin ini berat dengan sendirinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti ada yang memberatkannya. Nah, ada murajjih. Ya. Ada murajjih yang menyebabkan dia itu menjadi ada. Kenapa kok timbangan ada menjadi berat, bukan yang tidak ada saja? Maka menunjukkan bahwa berarti alam ini wujud bukan dengan sendirinya. Huwa ats-tsamarah min hunak. Nah, jadi mengisbatkan Tuhan dengan alam. Ada ulama'i al-kalam ya. Kalau untuk tasawuf mungkin lain lagi. Kemarin kita bahas Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan alam itu adamun mahdhun. Alam itu enggak ada sama sekali secara hakikah dan zulm. Alam itu kegelapan. Bagaimana mungkin kegelapan bisa menunjukkan kepada cahaya? Bagaimanapun ketiadaan menunjukkan kepada zat yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hada inda al-mutasawwifin. Nahnu talamiz fi ilmu al-kalam. Jadi intinya gitu. Ya. Jadi kenapa harus ada Tuhan? Gitulah bahasanya, ya. Karena alam ini dari tidak ada bisa ada, bisa tidak ada, dan nyatanya alam itu ada. Berarti ada yang memutuskannya menjadi ada. Lianna syai'a, لأن الشيء إما يكون متساويا في ذاته مع غيره أو راجحا في ذاته عليه ولا يمكن أن يكون متساويا وراجحا في نفس الوقت لأن الرجحان والمساواة في الذات ضدان والضدان يستحيل عقلا اجتماعهما. Aywa, lianna syai'a, karena sesuatu itu imma an yakuna mutasawiyan fi zatihi ma'a ghairihi. Ada kalanya dia itu mutasawiyan, berimbang, fi zatihi, dalam zatnya, ma'a ghairihi, bersama selain dia, aw rajihan, atau menang, fi zatihi alaihi. Wala yumkinu an yakuna mutasawiyan wa rajihan fi nafsil waqti. Dan tidak mungkin syai' itu, sesuatu itu, mutasawiyan, imbang, wa rajihan, dan menang di dalam waktu yang sama. Kita ada dua pilihan, entah kita mengatakan dia mutasawiyan, balance bahasa sekarang, sama, atau menang. Oke? Itu tidak mungkin. Kalau memang kita katakan dia itu sama, berarti dia tidak menang. Kalau kita mengatakan dia menang, berarti tidak sama. Baik. Lianna ar-rujhan wal musawata fi dzati dhiddan. Karena ar-rujhan, menang, wal musawat, dan imbang, fi dzati, dalam satu zat, itu dhiddani, dua perkara yang berlawanan. Wal dhiddani yastahilu aqlan ijtima'uhuma, dan dua perkara yang berlawanan itu mustahil secara akal berkumpul keduanya. فإن أردنا أن نرجح أحدهما على الآخر فلا بد من وجود أمر خارج عن ذاتهما يرجحه. Baik, maka jika kita ingin mentarjih salah satu daripada keduanya atas yang lain, fala budda min wujudi amrin kharijin an dzatihima, maka harus wajib ada perkara luar, ya, yang di luar daripada zat kedua. Tadi? Dhiddani, ya, yurajjihuhuma, yang memenangkan keduanya. Seperti tadi itu, tidak mungkin timbangan itu akan berat sebelah dengan sendirinya. Sama motor, katakanlah motor.
Motor itu bisa hidup, bisa tidak hidup. Nah, tiba-tiba dia hidup. Tidak mungkin dia hidup sendiri. Pasti ada yang menghidupkan yang di luar daripada motor itu. Oke. Nah. Ayo, walamma ra'ayna أن العالم قد وجد مع مساواة وجوده عدمه وجب علينا أن نثبت وجود من رجح وجود العالم على عدمه. Baik, dan ketika kita melihat alam itu sudah ditemukan, ya, nggak mungkin kita bisa mengingkari apa kita lihat ini, ya. Oh, alam itu nggak ada, ya. Majnun hada. Kalau alam tidak ada, ini yang bicara siapa? Nahnu aidan minal alam. Ketika kita melihat alam itu sudah ada, padahal alam itu tadi itu, ya, bisa ada, bisa tidak ada, sama deh, balance timbangannya. Tapi tiba-tiba kita menemukan alam sudah ada. Wajib alaina an nusbita wujuda man rajjaha wujudal alam ala adamihi, maka wajiblah ke atas kita untuk menetapkan wujudnya zat atau orang rajjaha yang telah memenangkan wujudal alam ala adamihi, keberadaan alam atas ketiadaannya. Wa hadzal mawjudu huwa alladzi nad'i, dan yang ada yang merajihkan alam menjadi ada, huwa alladzi, dialah perkara nad'i yang kita mengaku annahu, sesungguhnya dia Allahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ateis itu orang tidak mau pakai akalnya. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Seandainya dia menggunakan akalnya, pasti dia minimal dia akan menyetujui, dia akan meyakini bahwa ada Tuhan. Tuhan itu ada. Nah, masalah nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, hanya bisa dijangkau oleh para anbiya alaihi wassalam. Tetapi kalau sampai ke pembahasan wujudu al-ilah, itu pasti bisa dijangkau oleh akal kita. Tapi untuk menentukan nama Tuhan, sifat-sifatnya, itu ada khari an tawil aql. Akal tidak akan sampai ke situ. Maka kenabiannya para nabi itu bukan dari akal-akalan, min wahyi. Ya. Baik. Fanahnu bidzalika نكون قد أثبتنا الوجوب العقلية على أن الله تعالى موجود دون إثبات أي صفة أخرى له. Aywa, fanahnu bidzalika, maka kami dengan itu apa? Dengan tadi dalil-dalil tadi, ya, dari awal, qad athbatna al-wujub al-aqliyah, kita telah menetapkan wujub secara akal, ala anna Allah ta'ala mawjudun, sesungguhnya Allah itu ada, duna isbati ayyi sifatin ukhra lahu, tanpa kita menetapkan sifat-sifat yang lain bagi Allah. Jadi dengan istidlal yang tadi itu, kita sampai kepada keputusan bahwa Tuhan itu ada. Nah, adapun untuk mengetahui sifat-sifat ketuhanan, itu di luar daripada akal manusia. Wa duna an natatagharraqa liwujudihi, dan tanpa kita datang, natatagharraqa maksudnya kita membahas liwujudihi, bagi wujudnya Allah, hal huwa wajibun fi dzatihi am jaizun, apakah dia itu wajib dalam zatnya atau jaiz. Fa in sallamna bil wujudi intaqalna lil kalam ala sifati hadzal mawjud, maka jika kita sudah menerima tentang keberadaan Tuhan, maka kita akan berpindah kepada al-kalam, berbicara atas sifat Tuhan yang ada ini. Makanya sifat pertama itu wujud dulu atau maujud, ya. Tanpa mengisbatkan sifat wujud, maka semua sifat yang 20 itu la yumkin isbatuha. Oke, فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود ظاهر بأن كل أثر
yahdi ila mu'assirin fa'tabiri. Naam, fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya mensifati dengan sifat wujud itu min wajibatil wahidil ma'budi, dari perkara wajib bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha disembah. Idzahirun, karena merupakan perkara yang nyata, bi anna kulla atharin, sesungguhnya setiap bekas yahdi akan menunjukkan ila mu'assirin, kepada yang memberikan bekas. Fa'tabiri, maka ambillah ibrah pelajaran. Baik. Nah. استدل الناظم رحمه الله تعالى على وجود الله تعالى بالدليل الواضح الذي يمكن أن يتوصل إليه العامي وغيره. وكما أنه لا يوجد أثر بلا مؤثر وبناء بلا بان، فكذا لا يوجد حادث بلا محدث مخلوق بلا خالق. طيب. استدل الناظم, telah menjadikan berdalil an-nazim rahimahullah ta'ala ala wujudillahi ta'ala, atas wujudnya Allah, bidalil wadihi, dengan dalil yang nyata, yang jelas, alladhi yumkinu an yatawassala, yang mungkin saja bisa sampai ilahi, kepada dalil itu, al-ami, orang umum, wa ghairuhu, dan selainnya. Jadi dalam bait ini al-muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan wujud Allah dengan dalilnya. Apa dalilnya wujud Allah? Ada asarnya. Ada asar, ada bekas. Dan setiap bekas itu menunjukkan kepada yang memberikan bekas. Ya. Nah, tadi sebagian kitab itu ditulis, seorang Arabi ditanya, apa dalil adanya Allah Azza wa Jalla? Dia katakan, enggak usah jauh-jauh. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Ya, kalau ada tai unta di tengah jalan, langsung hati kita akan berpikir berarti ada unta di situ. Oke, itu tai unta. Tidak mungkin ada orang mengatakan ini tai, ada kotoran unta tapi nggak ada untanya. Itu nggak mungkin. Nah, kata beliau, kata Arabi ini, itu tai unta menunjukkan kepada unta. Sekarang dalil adanya Tuhan itu bukan tai unta. Ini alam ini segede ini. Alam sebesar ini masa tidak menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tai unta aja menunjukkan kepada unta. Masa alam enggak menunjukkan kepada Allah? Allah. Wah, kata. Itu Arabi, orang apa? Orang gunung. Orang gunung aja bisa. Apa? Baik. Jadi kata beliau, fakama annahu la yujad asr bila mu'assir, sebagaimana tidak akan ditemukan ada apa bekas, bahasa enaknya apa? Asar. Kesan. Asarun, kesan, bila mu'assir, tanpa yang ada memberi kesan, wa bina'un, ada bangunan, bila banin, tanpa ada orang yang membangun. Fakadza, maka begitu juga la yujadu hadisun bila muhadisin, tidak akan ditemukan perkara baru kecuali ada yang mengadakannya. Wa makhluqun, dan ciptaan, bila khaliqin, tanpa ada yang menciptakannya. Aywa, walau qulta li ayyi jahidin li wujudi ilahin inna bina'an kabiran bunya min ghairi banin la ankara alayka wa sakhara min aqlika, sakhara min aqlika, ma'a annahu al-awla bi an yuskhira minhu wa huwa yara hadzal kawn al-'azima al-mutaghayyira bi kulli lahzatin wa ya'ba an yukirra biwujudi mukawwinin lahu. Baik, walau qulta li ayyi jahidin wujudi ilahin, kalau engkau mengatakan kepada orang yang mengingkari tentang keberadaan Tuhan, orang ateis, aywa, kita bilang sama dia, inna bina'an kabiran bunya min ghairi banin, itu ada. Jadi ini kita lagi berbicara sama orang yang ateis. Kita cerita sama dia, Pak, ada bangunan besar
tapi nggak ada yang bangun. Ada hotel namanya Burj Khalifah di Dubai. Itu 500 kamar. Panjangnya setengah kilo. Setengah kilo panjangnya. Burjul Arab. Burj Khalifah. Yang ke sana pemain bola doang yang sana. Nggak tahu semalamnya 100 jutaan lebih. Itu masih murah. Nah, sekarang itu Riyadh, Jeddah. Buat hotel katanya sekilo ke atas. Nah, tayyib. Ala kulli hal. Kita bilang sama dia, Pak, di apa namanya tadi? Di Dubai itu ada hotel, Pak. Itu setengah kilo, tapi nggak ada yang bangun. Apa kata? La ankaru alaik. Pasti ateis itu akan mengingkarimu wa sakhara min aqlik, dan dia akan menghinakan akalmu. Bapak ini gila. Mana ada bangunan, nggak ada yang bangun. Ma'annahu, kata beliau, padahal annahu ateis al-aula, lebih pantas an yuskhara minhu, untuk dihina akalnya. Kenapa? Wa huwa yara hadal kaunil azim al-mutaghayyir bi kulli lahzah. Dia melihat ini, semua alam semesta ini itu berubah terus dalam setiap detik, tetapi diwaya'ba, dan dia enggan untuk mengakui dengan adanya pencipta mukawwin, ay mujid lahu lil alam. Jadi masa apa namanya itu bangunan yang kecil saja, Ada yang buat. ya dia meyakini bahwa pasti ada yang membuat. Nah, ini tatanan yang luar biasa ini, masa tidak ada penciptanya? Maka fil Quran akal manusia terus diajak ke sana. Alam tara an anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanab ila akhir. Nah, jadi kaidah ini kalau kita menggunakan fi qiraatul Quran, maka subhanallah kita akan sanasilu, dengan kita akan meyakini bahwa memang Tuhan itu ada walaupun enggak terlihat. Wujud mukawwinin lahu. Allah subhanahu wa ta'ala alam.